Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Arzalia Citra, dan teman saya Mita Rahayu, Tasa Marsanda, dan Tia Febriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan suatu pokok bahasan mengenai teknik pengembangan instrumen penilaian pembelajaran matematika. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan instrumen penilaian pembelajaran matematika, yang dosen pengampunya Ibu Irni Latifah Irsal, MPD. Berbicara mengenai penilaian, ada dua istilah yang berkaitan dengan konsep penilaian. Yang pertama yaitu pengukuran, kemudian yang kedua yaitu evaluasi. Apa sih yang membedakan pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Untuk penilaian, menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, baik perilaku individu maupun lembaga. Penilaian, proses, dan hasil belajar matematika siswa dapat dilakukan dengan teknik tes dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes dengan menggunakan instrumen non-tes. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis instrumen pembelajaran matematika, kemudian bagaimana langkah-langkah mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran matematika. Untuk pembahasannya next video. Jenis-jenis instrumen tes dan non-tes penilaian pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu instrumen tes. Ditinjau dari tujuannya, ada 4 macam tes. Yang pertama, tes penempatan, yaitu tes yang diperlukan untuk menempatkan siswa dalam kelompok siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu tes diagnostik, yaitu tes hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan sebagai dasar perbaikan. Kemudian yang ketiga yaitu tes formatif, dimaksudkan sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat yaitu tes sumatif, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui penguasaan kompetensi siswa dalam satuan waktu tertentu seperti caturwulan atau semester. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaannya, tes dapat berbentuk objektif dan esai. Menurut Hamzah B. Uno dan kawan-kawan tahun 2001. Tes objektif adalah tes di mana keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia dan peserta harus memilih salah satu alternatif yang disediakan tersebut. Terdapat beberapa bentuk tes objektif. Yang pertama yaitu tes benar-salah, yaitu tes yang memuat pernyataan benar atau salah. Peserta bertugas menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pernyataan benar dan huruf S jika pernyataan salah. Kemudian yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang memuat serangkaian informasi yang belum lengkap, dan untuk melengkapi dilakukan dengan memilih berbagai alternatif pilihan yang disediakan. Ada 4 variasi tes pilihan ganda. Yang pertama yaitu tes pilihan ganda biasa, adalah soal yang disertai dengan beberapa alternatif jawaban di mana hanya tersedia satu pilihan benar dan siswa tugasnya adalah memilih mana dari alternatif-alternatif tersebut yang benar. Kemudian yang kedua yaitu tes asosiasi, yang merupakan modifikasi dari tes pilihan ganda biasa. Bentuk asosiasi juga terdiri dari satu pernyataan dan beberapa alternatif jawaban, hanya saja terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu tes hubungan antar hal, adalah soal yang memuat pernyataan dan alasan dengan pola memuat pernyataan dan memuat alasan. Kemudian yang keempat yaitu tes menjodohkan. Dalam bentuk tradisional, item tes menjodohkan terdiri dari 2 kolom yang paralel. Tiap kata, bilangan, atau simbol dijodohkan dengan kalimat, frase, atau kata dalam kolom yang lain. Item pada kolom di mana penjodohan dicari disebut premis, sedangkan kolom di mana pilihan dicari disebut respon. Tugas siswa adalah memasangkan antara premis dan respon berdasarkan aturan yang ditentukan. Kemudian ada juga bentuk tes esai.
Di mana tes esai ini adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Tes ini dirancang untuk mengukur hasil belajar di mana unsur yang diperlukan untuk menjawab soal dicari, diciptakan dan disusun sendiri oleh siswa. Siswa harus menyusun sendiri kata dan kalimat untuk menjawabnya. Tes esai ini diklarifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu uraian non-objektif. Bentuk uraian bebas memberikan kebebasan untuk memberikan opini serta alasan yang diperlukan. Jawaban siswa tidak dibatasi oleh persyaratan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu uraian objektif. Bentuk uraian terstruktur atau uraian terbatas meminta siswa untuk memberikan jawaban terhadap soal dengan persyaratan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu jawaban singkat. Tes jawaban singkat merupakan tipe item tes yang dapat dijawab dengan kata, frasa, bilangan, atau simbol. Tes jawaban singkat menggunakan pertanyaan langsung dan siswa diminta memberi jawaban singkat, tepat, dan jelas. Kemudian yang keempat, bentuk dari tes esai yaitu bentuk melengkapi atau isian. Item tes melengkapi hampir sama dengan jawaban singkat, yaitu merupakan tipe item tes yang dapat dijawab dengan kata, frasa, bilangan, atau simbol. Bedanya, item tes melengkapi merupakan pernyataan yang tidak lengkap dan siswa diminta untuk melengkapi pernyataan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada instrumen non-tes. Tadi kan sudah dibahas instrumen tes. Nah, sekarang kita akan membahas tentang instrumen non-tes. Ada beberapa macam instrumen non-tes yang dapat digunakan dalam penilaian pembelajaran matematika. Untuk yang pertama yaitu angket atau kuesioner. Angket adalah alat penilaian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu. Angket dapat digunakan untuk memperoleh informasi kognitif maupun afektif. Untuk penilaian aspek kognitif, angket digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari tes sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif. Kemudian sesudah angket ada juga lembar observasi yang termasuk ke dalam instrumen non-tes. Nah, lembar observasi ini adalah pedoman yang digunakan guru dalam melakukan observasi pembelajaran. Observasi bisa dilakukan secara langsung tanpa menggunakan lembar observasi. Tetapi jika guru menginginkan observasi yang terfokus, maka sebaiknya guru menggunakan pedoman observasi. Kemudian yang terakhir itu instrumen non-tes, pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara ini adalah pedoman yang digunakan guru dalam melakukan wawancara dengan siswa. Guru bisa wawancara langsung tanpa menggunakan pedoman wawancara. Tetapi, jika guru menginginkan wawancara yang lebih terfokus, sebaiknya guru menggunakan pedoman wawancara. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan instrumen itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya yaitu bagian B, cara atau teknik pengembangan instrumen tes penilaian pembelajaran matematika. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan instrumen tes antara lain. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Yang kedua, melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga, membuat kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal, meliputi SKKD, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Yang keempat, menulis soal. Pada kegiatan menuliskan butir soal ini, setiap butir soal yang Anda tulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Yang kelima, melakukan telaah instrumen secara teoritis. Telaah instrumen tes secara teoritis atau kualitatif dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasa.
Telaah instrumen secara teoritis dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli atau pakar, teman sejawat, maupun dilakukan telaah sendiri. Yang keenam, melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data empiris terhadap kualitas tes yang telah disusun. Jika perangkat tes yang disusun belum memenuhi kualitas yang diharapkan, berdasarkan hasil uji coba tersebut, maka kemudian dilakukan revisi instrumen tes. Selanjutnya yang ketujuh, merevisi soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal dan hasil uji coba, kemudian dilakukan perbaikan. Berbagai bagian tes yang masih kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan perlu diperbaiki sehingga diperoleh perangkat tes yang lebih baik. Setelah tersusun butir soal yang bagus, kemudian butir soal tersebut disusun kembali untuk menjadi perangkat instrumen tes, sehingga instrumen tes telah siap untuk digunakan. Selanjutnya ada contoh pengembangan instrumen tes. Misal akan disusun tes sumatif ulangan akhir semester 1 kelas 8 SMP yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Berikut hanya akan disajikan beberapa contoh saja, yaitu 2 butir soal pilihan ganda dan 1 butir soal uraian. Untuk langkah yang pertama, menetapkan tujuan tes. Tujuan tesnya di sini adalah tes sumatif ulangan akhir semester 1 kelas 8 SMP. Untuk yang kedua, melakukan analisis kurikulum. Berdasarkan tujuan tes yang telah ditetapkan, maka SKKD dari kelas 8 semester 1 adalah sebagai berikut. Langkah yang ketiga, membuat kisi-kisi. Berikut adalah gambar contoh pengisian kartu kisi-kisi soal. Langkah yang keempat, menuliskan soal. Dari kisi-kisi soal yang telah ditetapkan, susunlah butir soal yang sesuai. Untuk soal pilihan ganda, dengan menggunakan kartu soal, berikut adalah gambar contoh pengisian kartu soal. Yang kelima, melakukan telaah instrumen secara kualitatif. Perhatikan kembali butir soal yang telah dibuat. Berikut adalah tabel contoh telaah instrumen secara kualitatif. Berdasarkan telaah yang ada, dapat kita revisi. Contohnya bisa dilihat di tabel. Untuk langkah yang keenam, melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes. Setelah kita lakukan telaah instrumen secara kualitatif, selanjutnya adalah melakukan uji coba kepada sekelompok peserta tes. Dari hasil uji coba tersebut, kita analisis secara kuantitatif untuk menentukan validitas, tingkat kesukaran, dan daya beda butir soal, serta reliabilitas instrumen tes. Selanjutnya yaitu langkah ketujuh, merevisi soal. Berdasarkan temuan dari uji coba, jika ternyata diperoleh informasi bahwa soal kita masih perlu diperbaiki, langkah selanjutnya adalah memperbaiki soal tersebut. Akan tetapi, jika berdasarkan hasil uji coba soal kita telah termasuk kategori baik, maka soal tersebut telah siap digunakan untuk tes di kelas. Baiklah, saya Tia Febriani akan menjelaskan mengenai cara atau teknik pengembangan instrumen non-tes penilaian pembelajaran matematika. Ada 9 langkah dalam mengembangkan instrumen non-tes. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Penentuan spesifikasi instrumen dimulai dengan menentukan kejelasan tujuan. Setelah menetapkan tujuan, kegiatan berikutnya menyusun kisi-kisi instrumen. Membuat kisi-kisi diawali dengan menentukan definisi konseptual, yaitu definisi aspek yang akan diukur menurut hasil kejadian teoritik berbagai ahli atau referensi. Selanjutnya, merumuskan definisi operasional, yaitu definisi yang dibuat tentang aspek yang akan diukur setelah mencermati definisi konseptual. Definisi operasional kemudian dijabarkan menjadi indikator dan ditulis dengan kisi-kisi. Selanjutnya, menentukan bentuk instrumen dan panjang instrumen. Yang kedua, menentukan skala penilaian. Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian antara lain adalah skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik.
Yang ketiga, menulis butir instrumen. Berdasarkan kisi-kisi, pernyataan dapat berupa pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif merupakan pernyataan yang mengandung makna selaras dengan indikator, sedangkan pernyataan negatif adalah pernyataan yang berisi kontra kondisi dengan indikator. Yang keempat, menentukan penyekoran. Untuk sistem penyekoran yang digunakan tergantung pada skala pengukuran yang digunakan. Pada skala Thurston, skor tertinggi tiap butir 7 dan skor terendah 1. Pada skala Dicker, awal skor tertinggi itu tiap butir 5 dan terendah 1. Karena sering terjadi kecenderungan responden memilih jawaban kategori tengah, maka modifikasi hanya menggunakan 4 pilihan. Skor siswa dapat ditafsirkan dengan kriteria sebagai berikut. Tabel kriteria penafsiran terdapat interprestasi dan interval nilai. Untuk interprestasi baik itu interval nilainya yaitu X lebih besar dari sama dengan MI ditambah SBI. Untuk interprestasi sedang, interval nilainya yaitu MI dikurang SBI lebih kecil sama dengan X kurang dari MI ditambah SBI. Untuk interprestasi kurang, interval nilainya yaitu X lebih kecil dari MI dikurang SBI. Untuk keterangannya, X merupakan skor responden, MI merupakan mean ideal, untuk SBI merupakan simpangan baku ideal, dan untuk MI sama dengan setengah dikali skor tertinggi ditambah skor terendah, dan SBI itu 1/6 dikali skor tertinggi dikurang skor terendah. Yang kelima, menelaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen adalah menelaah apakah butir pernyataan-pernyataan sesuai dengan indikator, bahasa yang digunakan komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar, butir pertanyaan atau pernyataan tidak bias, format instrumen menarik untuk dibaca, pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas, dan jumlah butir dan atau panjang kalimat pernyataan atau pertanyaan sudah tepat sehingga tidak menjamukan untuk dibaca atau dijawab. Hasil telaah instrumen digunakan untuk memperbaiki instrumen. Yang keenam, menyusun instrumen. Langkah ini merupakan tahap menyusun butir-butir instrumen setelah dilakukan penelaahan menjadi seperangkat instrumen yang siap untuk diuji coba. Format instrumen harus dibuat menarik dan tidak terlalu panjang, sehingga responden tertarik untuk membaca dan mengisinya. Yang ketujuh yaitu melakukan uji coba instrumen. Setelah instrumen tersusun dengan utuh, kemudian melakukan uji coba instrumen. Untuk itu dipilih sampel karakteristiknya mewakili populasi. Uji coba dilakukan untuk memperoleh informasi empirik tentang kualitas instrumen yang dikembangkan. Yang kedelapan, menganalisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba dilakukan untuk menganalisis kualitas instrumen berdasarkan data uji coba. Dari analisis ini diharapkan diketahui mana yang sudah baik, mana yang kurang baik dan perlu diperbaiki, dan mana yang tidak bisa digunakan. Selain itu, analisis hasil uji coba ini juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir yaitu memperbaiki instrumen. Perbaikan dilakukan berdasarkan analisis hasil uji coba. Bisa saja instrumen baik, namun hasil uji coba empirik tidak baik. Perbaikan mengakomodasi saran-saran dari responden uji coba. Baiklah, contoh pengembangan instrumen non-tes. Yang pertama, kita harus menentukan spesifikasi tes. Misal, ada instrumen yang tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah. Nah, sebelum menyusun kisi-kisi,
Anda harus mengkaji berbagai literatur sehingga Anda mengerti dengan benar apakah yang dimaksud dengan sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah. Lalu berdasarkan definisi teoretik yang telah Anda kaji, barulah kita dapat merumuskan definisi operasional sikap menghargai siswa terhadap kegunaan matematika dalam pemecahan masalah. Setelah kita merumuskan definisi operasional, kita dapat membuat kisi-kisi instrumen. Kemudian, setelah kita menentukan indikator sikap menghargai kegunaan matematika, kemudian kita menentukan bentuk instrumen yang digunakan. Setelah menyelesaikan spesifikasi instrumen, langkah selanjutnya adalah menentukan skala pengukuran dan dilanjutkan menyusun butir-butir instrumennya. Kemudian untuk penskoran harus menggunakan ketentuan atau kriteria tertentu. Kemudian barulah kita bisa menentukan kriteria penafsiran yang sesuai. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.